Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah, harta dan kekayaan yang kita miliki menurut ajaran Islam merupakan titipan dari Allah dengan tujuan untuk menguji apakah kita mampu amanah dalam menggunakannya di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang menyekutukan Allah, gangguan yang banyak menyakitkan hati. Quran Surat Al-Imran ayat 186. Namun tidak sedikit orang-orang justru malah menumpuk harta kekayaannya untuk diri sendiri alias bakhil, tanpa melihat orang lain yang ada di sekitarnya yang serba kekurangan. Bahkan mereka enggan mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, infak ataupun sedekah. Mereka beralasan bahwa harta dan kekayaan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Uang yang mereka dapat lebih digunakan untuk membeli banyak tanah, rumah, kapal, pesawat pribadi, dan lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal berbagai macam perhiasan emas yang dikenakannya. Lalu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah ini termasuk menyimpan harta? Rasulullah SAW menjawab, bila engkau tunaikan zakatnya, maka bukanlah termasuk menimbun harta. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, setiap harta yang ditunaikan zakatnya, walaupun disimpan di bumi lapis ketujuh, bukanlah disebut menimbun harta. Dan yang tak ditunaikan zakatnya, jelas disebut menimbun, walaupun tampak di permukaan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Padahal ketika meninggal, harta kekayaannya tidak ikut serta dibawa, melainkan justru hanya kain kafan putih dan luas kubur 2 kali 1 meter. Allah telah banyak memberikan peringatan kepada orang yang seperti ini. Sebagai contoh Qarun yang dikisahkan diabadikan dalam Al-Quran. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasannya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Lalu bagaimana sebenarnya balasan yang akan ditimpakan kepada orang yang bakhil dan suka menumpuk harta kekayaan? Berikut diantaranya. 1. Hartanya akan dikalungkan di hari kiamat. Balasan bagi orang yang bakhil dengan harta yang dimiliki tercantum dalam Al-Quran yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Imran ayat 180. Di dalam hadis pun diterangkan bahwa perumpamaan bakhil orang yang pelit bersedekah dengan mustasodik orang yang gemar bersedekah seperti dua orang yang masing-masing mengenakan baju jubah terbuat dari besi yang terpotong bagian lengannya hingga tulang selangka keduanya. Setiap kali mustasodik hendak bersedekah, maka bajunya akan melonggar dan akhirnya menutupi ujung kakinya dan bekas jalannya. Jika orang bakhil ingin berinfak, baju besinya mengerut dan setiap baju besi tetap di tempatnya, tidak melebar. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sambil meletakkan jari-jarinya di sakunya beliau berkata, kalau engkau melihatnya orang yang bakhil melonggarkannya, niscaya sakunya tetap tidak menjadi longgar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2917 dan Muslim nomor 1021. Tiap hari sibuk menumpuk harta terus-menerus karena terasa belum memenuhi seluruh keinginan, sehingga semakin kaya semakin bakhil. Yang dipikirkan bagaimana harta bertambah, bukan bagaimana memanfaatkannya untuk bekal menuju akhirat yang sulit itu. Yang kedua, tergolong ahli neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Haris bin Wahab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah,
pasti Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari nomor 4918 dan Muslim nomor 2853. Yang ketiga, mendapat gelang api neraka di akhirat. Orang yang menumpuk hartanya namun enggan mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab, maka mendapatkan ancaman yang sungguh menakutkan. Sebagaimana tercantum dalam hadis yang diceritakan dari Amr bin Shu'aib dari kakeknya, ia berkata bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bersama dengan anak wanitanya. Di tangannya ada 2 buah gelang besar yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, apakah engkau telah mengeluarkan zakat emas itu? Wanita itu menjawab, belum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau akan merasa senang jika nanti Allah akan memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan 2 gelang dari api neraka? Wanita itu pun lalu melepas kedua gelangnya dan memberikannya kepada Rasulullah SAW sambil berkata, keduanya untuk Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1563 dan An-Nasai nomor 2479. Tak terbayangkan bagaimana panasnya ketika gelang ini menyentuh kulit. Namun tidak ada lagi ampunan pada hari itu. Yang ada hanya jeritan memohon ampunan yang sia-sia belaka. Yang keempat, disetrika dahi dan punggungnya di neraka. Orang yang gemar menumpuk harta kekayaan tanpa menginfakkannya di jalan Allah akan merasakan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Yang kelima, dimasukkan dalam neraka hutamah. Sungguh benar-benar celaka bagi orang yang mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya hanya untuk dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Manusia mengira harta itu akan mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka diikat pada tiang yang panjang. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-9. Yang keenam, hidupnya tidak akan tenang dan dijauhkan dari manusia lainnya. Azab itu bukan hanya diberikan kelak di neraka, akan tetapi bagi orang yang bakhil dan menumpuk harta telah mendapatkannya sejak di dunia. Allah telah menimpakan azab kepada mereka di dunia dengan dijauhkannya dari manusia lainnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Kecintaan secara berlebih-lebih di dalam menumpuk harta pada diri seseorang akan melahirkan sifat bakhil, takabur, dan lainnya. Kemudian munculnya sifat bakhil dapat menodai kehormatan orang lain dan memutus hubungan kekerabatan karena tidak ada kepedulian kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah sifat pelit atau syuh, karena pelit telah membinasakan orang sebelum kalian. Sifat tersebut membawa mereka menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan pada mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2578. Harta secara hakiki tidak akan menyelamatkan diri seseorang dan bahkan membahayakan terhadap pemiliknya jika tidak dibelanjakan secara benar. Na'udzubillah. Lihatlah betapa mengerikan balasan yang ditimpakan kepada mereka. Padahal Rasulullah SAW tak meninggalkan harta. Seluruh tanah dan hartanya telah diwakafkan. Beliau SAW bersabda, kami para nabi tidak mewariskan warisan harta kecuali semuanya telah menjadi sedekah.
Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita selalu dapat bersyukur atas harta yang kita miliki untuk digunakan lebih giat bersedekah, berinfak, dan mengeluarkan zakat di jalan Allah agar mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.